Kayak semua orang ngerti bapaknya Naruto tuh Minato gitu. Padahal sebagai media itu justru harusnya jangan. Karena kita harus memberikan informasi kan. Iya betul. Jadi ya kita kasih informasi yang mungkin kita dulu berpikir kayak masa sih orang nggak tahu? Kan udah obvious banget ya. Iya. Tapi kan ada yang baru mungkin nonton. ada yang belum tahu, ada yang baru nonton gitu kan segala macam. Sebagai editor mau nanya deh, Apa tuh? tantangan kalian itu apa? Tantangan ya. Sebagai jurnalis pop culture. Ya. Jadi Duniaku bukan hanya banget, media pop culture tapi juga bukan shifting ya, bersamaan dengan komunitasnya Duniaku. Jadi ya kita juga ada di ranah yang sama gitu dengan pembaca kita. Dan gitu. arah, kalau bisa kita ditanyain arah duniaku.com sih itu ya. Kita adalah media yang untuk fans, tapi writernya pun semuanya fans. Iya. Aja. Halo semuanya, Hai. selamat datang di insideduniaku.com. Welcome. Segmen di mana redaksi duniaku.com ngobrol-ngobrol soal duniaku.com juga. Yeay. Benar. Pertama-tama perkenalan dulu, saya Farel Ghazi, editor dari duniaku.com. Saya Dimas Ramadan, creative writer dari duniaku.com. Dan Gue sampai Daniel, the creative writer dan kreator dari duniaku.com. Ya, silakan. Sebelumnya Mas Farul, mungkin ada penonton yang belum kenal dengan duniaku.com itu apa. Mas Farul tolong jelaskan secara singkat duniaku.com itu Wah. apa sih? Oke, pertama-tama kita coba dari jawaban press release dulu. Iya benar. Tertulis. Duniaku.com adalah media multiplatform terkemuka untuk game, anime, teknologi, dan budaya geek bagi generasi milenial dan Gen Z di Indonesia. Ya gitu tulisannya. Itu versi press release-nya, tapi versi jujurnya Apa? kita tuh sekumpulan geek yang terlalu serius memikirkan fandom favorit kita. Iya, betul. Dan kita tuangkan ke dalam artikel dengan mengikuti kaidah-kaidah jurnalisme. Jadi namanya kan duniaku, dunianya aku. Dunianya, dunia kita sih sebenarnya. Itu kayak running joke banget, Iya buset. betul sekali. Ya tapi jujur duniaku.com itu kerjanya apaan sih? Oke. Mungkin dari Dimas dulu kali ya. Nah, itu dia. Duniaku.com ini Daniel, Mas Farul, kalau gue bisa bilang adalah gue itu adalah penonton Naruto dan One Piece profesional. Gue Yo. udah bilang ini dari 2017. Karena ya gue sebagai penulis anime gitu ya. Sebelum nulis dan melakukan pembahasan tentunya gue harus nonton filmnya dulu, nonton animenya dulu. Jadi kerjanya dimulai dengan main dan nonton dulu. Tapi bukan cuma main dan cuma nonton, Mas Farul. Apa tuh? Nah, jadi karena fandom itu kan selalu punya banyak hal yang menarik ya, yang bakal kita ulik jadi artikel atau jadi topik yang kita bahas. Jadi kita mengulik lebih dalam soal menonton animenya itu. Jadi bukan cuma nonton doang. Itu kalau gua. Itu emang pendekatan yang kita ambil, soalnya kadang-kadang kalau kita bicara soal fandom ya, fandom tuh agak alergi sama poser, Ya? sama larper. Karbit, FOMO. Karbit, FOMO banyak deh. Tapi itu kan dari Dimas ya. Ya gue pribadi karena belakangnya juga banyakan kerja di lapangan, jadi kayak kita tuh menariknya tuh nggak cuma di anime, nggak cuma di game gitu kan, nggak cuma di beberapa topik-topik yang geeky kayak figur DLL, tapi kadang-kadang kita juga diajak buat ngulik soal tekno. Ah Iya ya. juga. Gadget-gadget gitu ya. Iya, apalagi kan karena kita tuh deket banget sama gaming, deket banget sama anime, jadi macam-macamnya itu bahkan dari angle geek pun kita juga ngebahas tekno dan juga hobi gitu. Betul. Banyak lagi yang collab gitu, banyak lagi yang berkaitan dengan apa-apa yang kita gemarin. Ya, makanya itu tetap dari angle geek kita basically bisa cover macam-macam gitu. Pop culture lah intinya. Pop culture. Yang lucu dari Daniel emang dia sering terlihat di event-event ya, kayak event Iya. HP, event kamera. Iya, tapi kan ujung-ujungnya buat apa? Buat keperluan ini geek. Keperluan geek justru gitu Iya. loh. Betul. Jalan awalnya dunia itu soalnya luas sekali ya. Tech, Ya. Oh ya, topiknya ya. geek, Benar. anime, film, dan kita dapat undangan dari semuanya. Benar. Jadi fokusnya tuh lebar tapi ya dalam lingkup pop culture lah Yoi. intinya gitu. Kalau Mas Farul gimana kerjaannya? Ya Nah, saya itu. sebagai editor ya. Iya. Pertama-tama saya juga punya kerjaan yang mirip-mirip sama Dimas dan Daniel. Saya masih dibayar buat bahas One Piece, bahas Naruto. Kadang-kadang di jam kerja bangun Lego untuk review, atau main game untuk review juga. Ya kita adalah kerjaan yang bisa main di tengah kerjaan kita. Iya. Bisa main-mainan gitu maksudnya. Tapi di era sekarang nih, di 2026 ini, saya juga benar-benar memperhatikan apa yang terjadi di media sosial. Jadi namanya pop culture itu shift-nya cepat banget. Benar. Jadi saya itu udah bahas pop culture sejak 2016 ya. Oh. Jadi dunia pop culture dari 2016 ke 2026 bedanya jauh banget. Tahu Iya kan? pasti. Ah, benar-benar kerasa betul. banget. 2016 yang ngatain apa aja? Batman vs Superman. Batman baru vs datang. Superman, terus Iya. ini film-film MCU lah, MCU lagi Iya, naik. MCU masih naik daun tuh, belum Endgame itu masih naik gitu. Civil War baru mau tuh. Baru mau ya. Baru mau. Iya, seru banget.
Itu saya masuk duniaku di masa-masa kayak gitu. Iya, sama-sama. Nah, terus sekarang kita ngelihat sekarang udah masanya Avengers Doomsday. Terus dulu kalau 2016 tuh Naruto masih rame tuh. Naruto masih rame. Sekarang iya. udah Boruto. Sekarang Boruto cuma yang masih tetap rame kan apa? One Piece. nggak itu kita bahas. nggak berhenti gitu Mas. itu masih lama kayaknya. Iya sih. Jadi ya itu yang saya lakukan sebagai editor tuh saya mengarahkan si Dimas sama Daniel. Jadi saya melihat di media sosial, saya benar-benar semuanya aktif terpaksa. Jadi semua kategori dimakan ya. Threads, Facebook, Twitter, yang sekarang jadi X, Iya. YouTube, semuanya saya pantau. Dan kalau misalnya ngeliat shift yang menarik, ya kita bahas. Dan di 2026 itu ternyata penting sekali yang kayak gitu itu. Cuma ya Ternyata. lagi-lagi satu segmennya spesifik banget kan? Geek. Ya itu. Karena itu emang udah identitas kita. Iya benar. Nah kalau gitu, tapi berarti kerjanya itu doang dong, nonton doang. Gimana dong tuh, Dim? Nah itu ternyata tuh nggak nonton doang. Ternyata Iya. seperti tadi udah kita jelaskan kan. Mas Farul kayak tadi harus memantau perkembangan geek dan pop culture di Indonesia gitu kan. Iya. Bahkan nggak cuma Indonesia ya Mas Farul berarti ya. Iya, kan nggak bisa Indonesia doang. Iya. Bahkan bener. kadang-kadang kita lebih condong ke Jepang Nah itu. atau kadang-kadang Amerika. Meskipun jelas kalau event-event lokal juga nggak bisa dilewat. Mungkin Pasti. Dan apa namanya, ya berarti kan kita nggak cuma nonton doang, tapi kita ngerti mau apa yang ditonton Apa yang mau- gitu loh. Justru kita dituntut untuk ngerti apa yang ditonton kan? ya bisa dibilang kalau dunia aku tuh kiri kaca kita nggak bisa asbun. Iya, nggak buat ya. Jadi kalau ada sih. topik muncul, kadang-kadang kita nggak bisa kita nggak langsung bahas. Yang kita cek dulu deh. Kita nikmati dulu. Iya betul. Baru habis kita cek fakta-faktanya, baru udah kita mulai bahas. Jadi kita emang sebisa mungkin akurat lah ya. Nah, Jadi bukan asal ngomong. Ya mungkin kan namanya media anime, media game, mungkin orang berpikir kayak, ya udah tulis aja dengan apa yang kita Iya. tonton, apa yang kita mainkan. Enggak loh, kita tetap media. Ya tetap media Kita itu yang tetap paling media. penting. Kita tuh jurnalis juga gitu Iya, loh. jadi- Jadi tetap harus menghadirkan fakta gitu Iya kan. betul. Bahkan artikel fakta kita pun benar fakta. Iya betul. ya kan karena itu kan justru karena banyaknya influencer macam-macam, terus apa namanya, media yang lebih fokus ke medsos gitu kan, masih relevan nggak sih media pop culture nih? Nah, Oh itu kan topik yang tadi kita bicarakan ya. Iya pas Ya. banget soalnya kan itu ya. skornya. Apakah masih relevan media pop culture seperti Duniaku? Nah, Soalnya kan sekarang tuh kita bikin bahasa anime tuh gampang. Iya. Bikin akun Twitter atau Iya. bikin akun Facebook. Atau Instagram lah gitu bisa. Terus ambil yang lagi ngetren di Twitter. Tapi ya bagi kami nggak semudah itu. Jadi kami masih mencoba untuk tetap akurat sama faktual. Kita ambil contoh yang kejadian kemarin ya. 23 Juni. Oh. Ada event Jepang yang tiba-tiba cancel. Ya. Mungkin banyak yang sudah ngangkat Dapet berita infonya. cancellation. Terus udah cukup. udah cukup. Saya pribadi nggak puas kalau kayak gitu doang. Nah, Jadi jam 6 pagi itu saya jalan ke lapangan Banteng. Ke venue eventnya ya? Venue eventnya. venue-nya. Terus saya ngepotret sisa-sisa event. iya, puing-puing. Aduh, sadis bener ya. Puing-puing. Iya kan biar lebih dramatis gitu. Iya. Itu visi duniaku yang saya bayangkan sih. Jadi Iya. kita bahasnya yang seru-seru ya. Anime, film, mainan. Tapi kita juga masih butuh kayak gaya jurnalistik, kayak fakta Pasti. atau self check. Soalnya kalau misalnya orang dapat kabar dari internet diterima aja, itu saya nggak seret banget. Oh iya. Iya dong. Kalau cuma banyak apanya gitu kan, makanya itu peran media lagi-lagi kan. Itu Iya, tugas betul. kita. Itu tugas Itu kita. tugas kita. Itu tugas kita. Buat Tapi mastiin. kita lempar dulu ke sisi lain deh, kan kalau tadi kan media. Sekarang kayak pertanyaan anti karbit gitu loh. Anti Seberapa- karbit. Jadi kan kayak orang ngomong kita di media geek, tapi seberapa geek sih Bener kita juga gitu loh. sih. Itu yang mesti pertanyaan pentingnya Oke, lagi. jadi siapa yang gitu. mau dulu? Nah, Berarti gini, seberapa Jadul, geek kita supaya layak ada di sini untuk membahas topik-topik pop culture yang dari tadi udah kita omongin gitu kan ya. Jadi seberapa geek kita sebenarnya gitu ya. nah Oke, siapa yang mau mulai? tanpa terlihat ini ya, tanpa terlihat apa namanya, gila main gue flexing gitu Iya. kan. Oke. Ya mau dibilang karbit gimana, kita juga udah lama dari sebelum Sebelum kok di kita sini. udah di dunia hobinya duluan gitu loh, gimana Iya. Mas? Oke, dari gue deh. Nah, maksudnya seberapa lama gitu loh Oke, dulu ya. oke, saya jawab pelan-pelan. Nah, Saya kalau bicara soal game, konsol pertama yang saya mainin adalah Spica. Lu tau Spica? Tahu gua. Spica untuk yang nggak tahu. punya. Untuk yang nggak tahu Spica itu apa? Spica itu adalah bajakannya Nintendo. Iya, ajakan NS. Dulu kita nyebutnya Tendo. Iya. Sama Kenin. Tapi habis itu saya berkembang ke beneran, yang beneran resmi, Sega Mega Drive. Iya benar. Wah. Sony PlayStation 1, Sony PlayStation 2, Sony PlayStation 3, Sony PlayStation 4, Sony PlayStation 5, PC.
PC berat, Lancar. PC belakangan Dan ya. itu baru dari game. Kalau dari anime saya kayaknya bisa dibilang baru bener-bener ikut tuh tahun 2000 awal. Iya. Anime tuh. Anime, kalau misalnya anime itu sempat ngikutin aja yang di TV itu apa. Tapi habis 2003 tuh gue baca majalah yang udah lama nggak terbit ya, Anime Monster ya. Anime Monster. Nah itu udah jadi Shout out ya. wibu proper deh. Iya. Itu proper. Jadi ngikutin yang anime-anime yang di TV 7 lah, anime di RCTI. Terus sekarang udah 2003 tuh berapa tahun lalu? Ya di belakang media sih. 23 sebenarnya sih. tahun. Iya. Ah. Dari masih ada majalah anime ya berarti syarat Iya. Megiddo sekali lagi. Nah, Ya, jadi kalau soal event saya pernah ke Komifu 1. wah ya itu acara relik sih historik. Kalau nggak salah Komifu awalnya di UI kan ya? Iya, Sama kayak di Go Jepang. Di- Iya, di- di di- Dewi waktu itu. Cuma waktu itu emang gue belum warga Jakarta jadi Jadi masih di Sumatera ya? Iya masih nggak bisa ke CF gue karena di Riau. Tapi at least kalau bilang seberapa lama udah jadi ini gig itu ya dari pertama ada event anime gede di Tanai sendiri di Riau sendiri ya gue Riau? di sana gitu. Oh. Dan sempat nge-DJ di sana juga. Jadi ada pengalaman buat di event, ada kalau nonton ya udah dari kapan ya kalau gue ngomong gue fans Cardcaptor Sakura dari lahir gitu loh. Karena waktu kecil gue nonton dari sampai sekarang gitu kan. Nah kalau di Mas apa nih? Ya mungkin sama ya kalau misalkan jadi geek terutama anime atau hobi seperti itu kan kayaknya kita udah lama banget ya udah istilah kata udah nggak inget gitu kapan awalnya ya. Iya. Mungkin dari dulu nonton anime di Kita saking TV. lamanya sampai lupa. Iya saking lupa atau dulu kita baca manga di Gramedia dulu zaman sekolah suka ngebuka ini Gramedia nggak beli baca di sana doang gitu. Gua. Gue juga pernah begitu seperti itu. Tapi kan geek itu definisinya adalah orang yang sangat passionate dan mendalami hobinya gitu ya. Iya betul. Lah kita apa yang dijadiin pekerjaan? Iya. Iya, tahu Iya. kayak somehow kita kerja jadinya gitu loh. Iya. Jadi sangat passionate-nya dengan dunia yang kita gemari ya sampai jadi profesi gitu. Iya. Itu kayak udah menunjukkan bagaimana kita cukup serius ya dengan dunia geek dan pop culture yang kita jalani ini. Kalau mau yang lucu emang begitu. Jadi duniaku.com tuh resmi jadi bagian IDN 2019. Ya. Tapi kami sudah nulis Ada. soal pop culture bahkan sebelum itu. Semuanya. Iya, bener. Belum tahu gue kerja di media, gue udah nulis tentang anime juga sih. Di blog. Iya bener. Iya, di blog dulu. Sama. gitu. Sama. Ancient times, ancient Itu nggak kepikiran tahu sampai kita ended up jadi full profesi. Tapi itu adalah sesuatu yang wah kenapa berarti dunia geek makin keren gitu loh. Iya. Ya kan? Tapi meskipun shifting terus ya. Iya shifting terus sih. Tapi Tapi gue punya satu hal yang menarik nih. Apa Ya. tuh? Ya jadi salah satu yang jadi ya kita geek ya jelas ya. Jelas. Tapi kan kita punya platformnya nih sebagai media gitu ya. Dan duniaku kita semua itu mengembangkan konsep di mana kita juga penggemar. Jadi Iya. dari fans untuk fans. Karena itu kalau topiknya gue bahas artikel aja gitu. Iya. Kan kita kalau misalkan nonton atau baca sesuatu kita punya pertanyaan. Entah film, entah anime kita punya pertanyaan. Nah kita punya platformnya nih. Nah di situ saya muncul. Jadi saya bikin artikel atau topik yang menjelaskan atau minimal mengajak sesama penggemar lain untuk berdiskusi dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi meletakkan posisi si penulisnya dari sisi penggemarnya, penontonnya gitu. Jadi dari fans untuk fans. Iya, itu bisa dibilang arah, kalau bisa kita ditanyain arah duniaku.com sih itu ya. Kita adalah media yang untuk fans, tapi writernya pun semuanya fans. Iya. Iya. Aja. Tapi Dari kalau fans to fans. nah, itu kan dari fans to fans. Nah, karena itu dari penggemar ke penggemar, apalagi untuk di lingkungan geek ini kan ya. Kerasa nggak sih kalau kita sekarang makin sering event gitu loh. Bahkan kita udah ngejalanin event juga. Nah, Iya. gimana ceritanya itu, Mas? Wah, jadi keinget ya, yang April kemarin ya, Iya. warga nonton. Wih, itu rame banget. Itu rame banget di plaza, sekitar Iya, itu. 70 orang nobar. Warga nobar One Piece. Nobar apa ya? Iya, Iya, itu jadi buat apa awalnya muncul? udah wah gitu Udah loh. wah. Iya. Tapi sebenarnya itu bukan event pertama kita. Iya kan? Sekitar 2023, kita juga redaksi duniaku.com jalan sama warga tuh Iya. ke eksibisi Attack on Titan yang di Ya. Kebun Jeruk. Iya, itu. Iya. Sama One Piece juga. Itu 2024 kalau nggak salah ya. Pokoknya Iya. segitu deh. Iya, itu juga iya. kita sama, redaksi duniaku.com jalan sama warga duniaku itu nama komunitas Nama duniaku. komunitas kami. Di MOI waktu itu. Iya. Ya. Waduh. Kita nikmati eksibisi One Piece sama-sama yang datang langsung dari Jepang. Oh iya. Tapi emang kita jadi lebih banyak di tahun 2026 ini. Jadi ini lebih ke apa namanya? Refocusing sih. Jadi Iya. kami ngerasa kalau cuma sekedar provide konten di 2026 itu udah nggak cukup karena Iya. gila sekarang orang cuma tinggal pakai AI juga udah bisa bikin Iya bisa artikel. konten. iya. Jadi kayak Iya. kalau yang mana yang lebih karbit gitu. Masa lebih ke
AI bisa lebih karbit gitu. Iya. Jadi kami mau ngasih pendekatan itu lagi, pendekatan dari fans untuk fans. Jadi kami redaksi, tapi kami juga kalau di event itu biasanya tetap datang juga, Ya. ikut nonton bareng. Nongkrong Iya, ikut. juga gitu loh. Ikut. Bahkan kayaknya bakal ikut nyanyi dan joget bareng ya. Betul. Nggak Ada tahu. event bareng nanti. Di mana tuh Mas Far? Oh iya. Oh, untuk yang kelewatan. Jadi nanti tanggal 29 Mei 2026 itu ada event duniaku.com Vaga Karaoke masih di The Plaza lantai 3. Benar. Pendaftarannya masih dibuka. Free kan ya? Acara kumpulnya komunitas Free duniaku buat karaoke lagu-lagu wibu free. Tapi ya yang komunitas terpilih ya. Komunitas terpilih nggak kita bisa nggak main datang aja terus langsung ini nggak bisa. Ya itu Dikurasi. karena keterbatasan tempat. Benar. Masih ada proses kurasi. Jadi kalau misalnya kami takutnya kalau 200 orang, 300 orang ngisi di plaza ada bakal jadi kacau itu. Benar. Terus ya itu thank you juga sih sama Nancy Connection juga yang Oh, udah mau iya, connect sama kita Connection. di acara kali ini gitu loh. Luar biasa. Jadi Duniaku bukan hanya banget, media pop culture tapi juga bukan shifting ya, bersamaan dengan komunitasnya Duniaku. Jadi ya kita juga ada di ranah yang sama gitu dengan pembaca kita. Dan Gitu kalau mungkin kalian belum gabung, ada di Telegram dan Discord juga. ya warga Duniaku ya, cari aja. Bahkan redaksinya juga nimbrung di sana kadang-kadang ngasih ya live update langsung ke dalam grup chatnya. Iya, makanya tuh follow aja tuh medsos kita tuh, FB ada, IG ada, X ada. Tapi ada, cuma mampir ya. aja IG lebih rajin gitu. Iya. Cakep pokoknya sih update-nya. Nah, Berarti seru banget ya ternyata Iya. kerja di Duniaku ya. iya. Maksudnya kayak tentu saja dia datang sebagai ini apa jungkir baliknya kamu kerja, tapi tentu saja untuk hal yang bikin kita berpikir lihat ke belakang lagi gitu kan ya. Kalau wow it's a good time to be a geek gitu loh di periode ini gitu jatuhnya. Iya, tapi saya sebagai editor mau nanya deh, Apa tuh? tantangan kalian itu apa? Tantangan ya. Sebagai jurnalis pop culture. Ya kalau sebagai jurnalis kan justru lagi-lagi fakta satu. Fakta ya? yang benar apa Sama, gitu kan. sama. Terus karena banyak hal baru yang bakal kita temukan apalagi di belakang-belakang ini banyak banget hal baru di dunia geek, mau anime, mau komik, mau game, mau film gitu kan ya. Dan segala teknologinya. Hah? Lagi-lagi terus belajar itu adalah hal yang penting, guys. Oh itu, benar. quotes bagus. Quotes bagus, karena yang Itu berlaku. penting tuh. Iya, kalau misalnya lo geek mah ya udah jangan setengah-setengah, jangan tiba-tiba langsung balik jadi karbit, mending go full. Nah, Oke jujur, jadi Iya, sebagai editor duniaku.com tuh dibanding 2016 sebelum Duniaku gabung sama IDN sampai sekarang ada banyak hal baru yang saya belajar. Iya. Cara pakai CapCut, cara pakai Canva, Cara ngomong depan kamera kayak begini. tutorial banyak di kita gitu, tapi Iya. kita actually make beberapa gitu. ya karena itu semua fakta di dunia harus dites dulu, Iya. termasuk tutorial. Iya, tentu saja. Kalau kamu? Tantangannya ya berarti ya. Iya. Untuk ini sih, untuk nggak pakai kacamata kuda di dalam dunia pop culture. Soalnya kadang kan kita sebagai orang yang udah ngerasa ngerti banget dengan dunia geek nih, karena kita tiap hari nulis artikel segala macem, kita tuh kadang suka membayangkan kalau semua orang tuh punya pengetahuan atau ilmu yang sama seperti kita dalam hal pop culture ya. Kayak semua orang ngerti bapaknya Naruto tuh Minato gitu. Padahal sebagai media itu justru harusnya jangan. Karena kita harus memberikan informasi kan. Iya betul. Jadi ya kita kasih informasi yang mungkin kita dulu berpikir kayak, masa sih orang nggak tahu? Kan udah obvious banget ya. Iya. Tapi Ternyata kan ada yang baru mungkin nonton. ada yang belum tahu, ada yang baru nonton gitu kan segala macam. Jadi itu awalnya jadi tantangan sih untuk mencari apa yang mungkin memang dicari oleh para pembaca, Para gitu. pembaca. Para pembaca gitu. Jadi itu sih nyarinya, meletakkan diri ke pembaca kita. Tuh. Any final words? Kalau bagi saya sih tantangan dari saya ya, dari editor itu ya saya udah singgung tadi sebelumnya, tapi shifting trend. Ah Di ya. pop culture itu shifting trendnya Cepat kenceng banget ya, Ah. cepat banget ya. Dulu sampai tahun 2020 itu kami itu kadang-kadang disebut sebagai dunia Naruto. Dunia Naruto Kadang ya. dibahas Naruto terus. Tapi nggak bisa gitu karena emang sekarang yang populer ganti-ganti. Bener. Demon Slayer tiba-tiba naik. Iya. Terus Jujutsu Kaisen habis animenya tayang jadi meledak. Avatar The Last Airbender yang kita tiba-tiba- nggak nyangka. Tiba-tiba naik lagi. Iya. Upin Ipin. Filipin, Bubul, pernah. Iya betul. Iya. Jadi tapi karena itu tantangan terbesar menurut saya adalah adaptasi, tetap keep apa namanya? Keep relevan. Keep relevan. Relevan. Dan ya semoga kami sih kayaknya sih well equipped buat tantangan itu sih. Siap ya. Siap. Ya. Nah, semoga siap. Ya, ini juga kayak harapan Insya Allah. kita nih buat teman-teman abis taping ini kita bakal lebih baik dan Oke. bakal lebih
jago dalam presenting dari fans untuk fans, Oke, teman-teman. dari fans untuk fans. Oke, itu dia pembahasan insightdunia.com. Kalau ada yang ada update lagi akan kami Insya informasikan. Allah ya ada update ya. Dan kalau kita bisa ketemu sama-sama di hari Jumat tanggal 29 Mei, ya kalian masih Ya. sempat buat daftar. Iya. Saya Fahri Razi. Saya Dimas Ramadan. Saya yang bakal nge-MC Jumat ntar. Yes. See you. DJNYS. See you. Thank you. Dadah.